Tidak banyak orang yang tahu tentang desa ini. Tetapi desa ini menjadi salah satu destinasi wisatawan untuk berkunjung ke daerah Kulon Progo. Sebuah desa kecil yang terletak di Kelurahan Ngargosari, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Inilah Desa Wisata Widosari. Akses yang mudah dan jarak tempuh yang singkat dari bandara atau stasiun kereta menjadikan Desa Wisata Widosari menjadi opsi untuk dikunjungi oleh para wisatawan. Dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam dari Bandara Internasional Yogyakarta dan 1 jam juga dari stasiun kereta api Tugu Yogyakarta. Desa Wisata Widosari memiliki ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, memberikan pemandangan yang indah dari ikon puncak Widosari dan memiliki pemandangan hamparan sawah yang luas di dataran desa wisatanya. Terkait dengan Desa Widosari, lebih tepatnya kebanyakan desa ataupun Kelurahan Ngargosari itu punya beberapa potensi wisata yang perlu digali, dan pada tahun 2020 itu pemerintah Kelurahan Ngargosari bersama masyarakat Kelurahan Ngargosari itu bersama-sama membentuk desa wisata yang diberi nama Desa Wisata Widosari. Kenapa diberi nama Widosari? Itu Widosari adalah satu ikon kami. Di Kelurahan Ngargosari ada Puncak Widosari. Ini satu gunung yang merupakan warisan geologi dan sudah mendapatkan SK dari Kementerian SDM tahun 2021. Berbicara tentang Desa Wisata Widosari, desa ini mulai berkembang menjadi desa wisata dimulai dari tahun 2020. Sangat usia yang masih muda untuk sebuah destinasi wisata baru. Hingga sekarang sudah 3 tahun desa ini mengalami perubahan dan berkembang sebagai desa wisata. Kalau untuk perkembangan Desa Wisata Widosari itu sendiri, karena kita relatif baru berjalan 3 tahun, tapi kita udah banyak peningkatan yang signifikan, terutama bisa kita lihat dari jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Widosari. Lalu untuk hal-hal yang perlu kita tingkatkan, yang pertama adalah mutu dari SDM itu sendiri atau pengelola dari Desa Wisata Widosari, lalu juga infrastruktur yang ada untuk mendukung kegiatan wisata atau meningkatkan kepuasan dari kunjungan wisatawan itu sendiri. Desa Wisata Widosari memiliki banyak sekali potensi yang terus dikembangkan, seperti potensi wisata alam, potensi wisata edukasi, juga potensi wisata budaya dan seni. Potensi wisata alam misalnya, Desa Wisata Widosari memiliki Puncak Widosari yang mampu menyuguhkan sunrise dengan sempurna. Selain itu, tidak kalah menarik dengan Puncak Widosari, desa wisata memiliki hamparan luas kebun teh, yaitu Kebun Teh Kemadon. Potensi wisata edukasi. Dalam potensi ini, desa wisata sangat terbantu dengan warga setempat yang memiliki keterampilan,
seperti Mbak Ningrum dan suami. Mereka memiliki studio batik bernama Rupa-Rupa Batik yang dijadikan wisata edukasi di dalam desa wisata Widosari. Selain batik, terdapat wisata edukasi tentang bagaimana mengelola sebuah peternakan domba terpadu yang menyajikan kegiatan edukasi ternak dan juga kuliner berbasis domba dan kambing. Ini adalah Rajendra Farm, menjadi salah satu wisata edukasi yang menarik untuk dikunjungi di desa wisata Widosari. Potensi seni dan budaya. Desa wisata memiliki pertunjukan seperti jatilan, wayang kulit, kuda lumping, tarian bangilun, dan lengger tapek. Ini menjadi kekayaan tersendiri bagi desa wisata Widosari untuk terus meningkatkan daya tarik wisatawan lewat seni dan budaya. Kalau untuk sistem pengelolaannya, kita di bawah Dinas Pariwisata, lalu kita bersama dengan desa ataupun kelurahan, kita bekerja sama dengan semua lembaga yang ada di desa, lalu kita bekerja sama dengan stakeholder, lalu segenap lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengelola potensi yang ada di desa wisata Widosari. Sebagai desa wisata yang baru berkembang, Desa Wisata Widosari mampu memberikan hasil yang baik pada tahun 2022 dengan dinobatkan sebagai salah satu nominasi 50 desa wisata terbaik dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022. Acara ini dihadiri langsung oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang menyampaikan bahwa masuknya Widosari sebagai 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia 2022 merupakan prestasi yang luar biasa. Di Desa Wisata Widosari, karena kami lihat dari kerja dari pengurus Desa Wisata Widosari yang saat ini sedang gencar-gencarnya mengembangkan wisata Widosari yang original, yang perlu didukung lagi terkait dengan kesiapan paket-paket wisata yang di dalamnya ada kesiapan homestay untuk menerima tamu dengan standar ASEAN, kemudian juga kesiapan dari berbagai dukungan seperti kuliner, craft untuk oleh-oleh, juga terkait dengan sarana umum untuk memberikan kenyamanan pada wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata Widosari. Proses yang masih terbilang awal, 3 tahun sejak berubahnya Desa Widosari menjadi desa wisata, tentu saja mengalami banyak proses yang tidak mudah. Kendala pun menjadi salah satu tantangan untuk para pengelola desa wisata, sehingga mengharuskan memutar otak untuk tetap menjalankan desa wisata seperti apa adanya. Dari kekayaan potensi di Desa Wisata Widosari, kualitas SDM harus terus ditingkatkan agar disiapkan untuk memandu, mengelola homestay, serta tentang pemasaran yang efektif untuk setiap usaha lokal yang ada. Untuk kendala yang pasti kita adalah sumber daya manusianya, karena pertama kita masih baru, lalu yang kedua ini adalah masa transisi di mana masyarakat Ngargosari sendiri yang awalnya belum tahu wisata dan sekarang udah harus tahu bahwasanya wisata itu bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Lalu yang kedua adalah infrastruktur, karena kita membutuhkan beberapa pembenahan untuk terkait infrastruktur yang ada di Desa Wisata Widosari. Menjelajahi keindahan Desa Wisata Widosari, banyak hal yang dapat kita lihat. Mulai dari keindahan alam hingga seni budaya yang terus dijaga. Keindahan alam, keaslian budaya, dan ramahnya penduduk sekitar menjadikan Desa Wisata Widosari seperti harta yang tersembunyi. Kalau untuk manfaat sendiri kita pasti sudah memberikan manfaat kepada masyarakat terutama ya, karena memang kita berbasis
masyarakat ataupun pemberdayaan masyarakat. Jadi kita hasil dari pengelolaan wisata ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Contohnya para pemilik homestay, lalu masyarakat yang memang menggeluti dunia usaha seperti produk UMKM yang kita gunakan sebagai oleh-oleh ataupun souvenir bagi para wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata Widosari. Selain menjadi desa wisata, Desa Widosari juga harus menyejahterakan kehidupan masyarakat. Tidak hanya itu, menjaga keaslian alam dan warisan seni budaya juga harus terus menjadi peran bagi desa wisata untuk generasi selanjutnya. Harapan saya sangat berharap Desa Wisata Widosari ini yang sekarang juga menjadi satu pilar dari pilarnya Desa Mandiri Budaya. Inilah salah satu pilarnya adalah desa wisata, sehingga kami sangat berharap Desa Wisata Widosari ini bisa benar-benar memajukan Kaluran Gosari dalam wisata dan budaya. Doa kita ke depan ya mungkin mudah-mudahan Desa Wisata Widosari bisa lebih maju, lebih dikenal lagi, lebih bermanfaat untuk orang banyak, lalu yang pasti kita bisa membantu keseimbangan antara berkembangnya pengelolaan wisata yang ada di Desa Wisata Widosari, dan kita juga harus bisa menjaga segala bentuk warisan yang ada, baik warisan alam maupun warisan seni budaya tradisi. Jangan sampai dengan adanya kegiatan wisata itu semua bisa terkikis ataupun bahkan hilang. Lalu mudah-mudahan dengan adanya Desa Wisata Widosari bersama-sama masyarakat kita bisa meningkatkan pendapatan masyarakat untuk membantu desa mewujudkan desa yang mandiri. Dengan kolaborasi, komunikasi, dan memberikan inovasi. Untuk memastikan Desa Wisata Widosari akan tetap lestari, kini dan nanti.